SMK Negeri 3 Jambi merupakan salah satu sekolah terakreditasi B yaitu Baik. Gedung pertama beralamat di Simpang 3 Sipin, berdampingan dengan Jamtos, dan gedung kedua beralamat di Pal 10, Jalan Lingkar Barat 1, nomor 007, Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Saat ini tengah fokus mendidik dan melatih calon-calon generasi penerus bangsa yang profesional, disiplin, dan berakhlak mulia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Kepada siswa-siswa saya yang saya hormati, yang saya sayangi, marilah kita banyak-banyak mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan, rahmat, taufik, hidayah, serta kesehatan. Siswa sekalian, pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang dampak penyalahgunaan narkoba, yang mana semua orang yang waras tidak menginginkan anaknya atau dirinya terkena narkoba, karena kita semua sudah menyadari, sudah mengetahui melalui media yang sering kita dengarkan, baik TV, radio, berita, dan lain sebagainya, bahwa narkoba tidak akan membuat orang itu bahagia, tidak membuat orang itu senang dengan adanya narkoba, malah menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar. Maka untuk itu siswa sekalian, kami persilahkan untuk menyimak materi yang Bapak terangkan, sehingga pada akhirnya nanti kalau Bapak memberikan tugas-tugas tentang materi ini, siswa sekalian bisa menjawab atau menyelesaikan dengan baik. Siswa sekalian, bahwa narkoba ini kalau dari singkatannya narkoba, narkotika, dan bahan adaptif lainnya. Untuk itu maka kami persilahkan kepada siswa sekalian untuk menyimak dengan seksama materi atau paparan yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama, narkoba ini terdiri dari beberapa macam, antara lain yang pertama adalah opioida. Opioida ini adalah sejenis bahan yang banyak digunakan juga di kedokteran, karena dia di samping memiliki khasiat dan dampak untuk mudaratnya itu lebih banyak. Yang pertama, khasiat daripada opioida yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa nyeri atau analgesik. Yang kedua, bisa membuat orang itu tertidur. Yang ketiga, bisa menimbulkan rasa euforia yang sangat atau rasa gembira yang berlebihan. Siswa sekalian, maka ini penting juga untuk kedokteran. Apabila resepnya digunakan sesuai dengan yang diberikan oleh dokter, ini bisa untuk mengurangi daripada orang yang terkena sakit. Adapun macam-macam daripada opioida yang sering disalahgunakan yaitu tentang morfin. Siswa sekalian, morfin ini adalah salah satu jenis daripada opioida yang bekerja pada reseptor opioid yang terdapat pada susunan pusat saraf. Morfin ini bisa menekan pernapasan yang terletak pada batang tulang otak, sehingga bisa menghambat pernapasan. Jika jenis opioid ini digunakan, jenis morfin ini digunakan secara overdosis, maka bisa menimbulkan kematian.
bisa menimbulkan kematian. Adapun gejala-gejala fisik yang ditampilkan oleh orang yang pemakai morfin antara lain, yang pertama adalah pupil mata. Pupil matanya ini bisa menyempit. Yang kedua, tekanan darah bisa menurun. Yang ketiga, denyut jantung atau denyut nadi itu bisa melambat, dan suhunya badan menurun. Otot menjadi lemah dan bisa juga menimbulkan kekejangan. Ini dampak secara fisik ataupun dampak secara psikis. Yang pertama, seperti tadi yang Bapak sebutkan tadi, yaitu terjadinya euforia yang berlebihan, rasa gembira yang berlebih-lebihan, ya. Sehingga saya tahu sendirilah, kalau orang merasa bergembira yang berlebih-lebihan, tidak ada orang pun dia akan ketawa-ketawa sendiri. Dan hal yang seperti itulah yang membuat orang mengatakan bahwa si A telah terkena penyakit gila atau tewas, setengah waras. Siswa sekalian, yang kedua bisa menjadikan antidepresan, kemudian merasa lebih rileks dan ngantuk, kesadaran menjadi kabur dan sulit untuk berpikir, sehingga apa? Merasa apatis, acuh tak acuh kepada orang lain. Inilah akibat dari morfin. Adapun yang lain, misalnya jenis narkoba yang lain adalah ganja. Pengguna ganja itu nampak dari orang yang memakai ganja, matanya menjadi merah, kemudian mulut akan kering, seolah-olah seperti orang yang puasa tidak makan sahur sampai sore. Kemudian denyut nadi meningkat. Adapun yang nampak secara fisik, dampak secara fisik penyalahguna ganja, yaitu bisa menjadikan radang paru-paru, kemudian iritasi dan pembengkakan saluran napas, menimbulkan penyakit kanker, dan menimbulkan kadar hormon tiroksin, yaitu kadar hormon seksual yang berkurang terus-menerus. Siswa sekalian, terus terang, orang akan bergairah dalam bekerja, dalam berusaha apabila nanti dia memiliki gairah seks yang tinggi. Tetapi kalau gairah seksnya kurang, maka dia akan melemah dalam segala usahanya. Dan untuk itu, siswa sekalian, jauhlah apa yang namanya ganja, karena ini tidak akan memberikan dampak positif kepada siswa sekalian. Kemudian dampak secara psikis, menurunnya semangat, kemudian menurunnya kemampuan membaca, berpikir, berhitung, dan lain sebagainya. Menurunnya kemampuan bergaul, sosialisasi kepada masyarakat, kawan, dan lain sebagainya. Gangguan jiwa, dan yang agak sedikit membahayakan adalah halusinasi. Halusinasi ini adalah perasaan, pandangan itu seharusnya sudah 5 meter, tapi pandangannya masih seolah-olah masih 50 meter. Sehingga ini membahayakan sekali kepada orang yang berkendaraan. Mobil atau lawan itu sudah dekat, tetapi karena perasaannya masih jauh, sehingga sering terjadilah kecelakaan kepada orang yang menggunakan ganja ini. Siswa sekalian, dampak secara psikis yaitu menurunnya semangat, menurunnya kemampuan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pada siswa sekalian, maka jauhlah ganja. Tidak usah Anda mengenal atau mencoba-coba ganja, ya, mencoba-coba ganja. Kemudian yang ketiga adalah kokain. Kokain ini termasuk golongan stimulan secara fisik, bekerja pada susunan saraf otak. Pengguna dosis tinggi bisa menimbulkan efek kinerja saraf motorik, denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, menjadikan kejang-kejang,
dan gemetaran, sehingga orang yang pemakai kokain yang terlalu besar, sehingga dia akan seperti orang yang kesemutan dan lain sebagainya itu. Dampak secara psikis yaitu kesadarannya menjadi kabur, tekanan darah meningkat, napas tak teratur, suhu badan naik, dan nanti akhirnya bisa juga mati. Kemudian dampak secara psikis, euforia yang berlebihan, rasa curiga yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, kurangnya rasa lelah, ya. Kemudian halusinasi. Nah, ini dampak juga daripada kokain. Dampak pengguna yang lama yaitu bisa menimbulkan berat badan menurun, anemia, ya. Kemudian pernapasan berhenti yang akhirnya mati. Oleh sebab itu siswa sekalian, jauhilah apa yang namanya kokain, ya, yang namanya kokain. Kemudian yang keempat yaitu amfetamin. Ini juga sering digunakan oleh orang-orang yang menggunakan pengguna narkoba ini. Adapun dampak pengguna amfetamin ini adalah pertama euforia, kemudian merasa penampilannya lebih hebat, padahal tidak hebat, cuman merasa, ya. Kemudian napas mus-musan, napasnya lebih cepat, tekanan darahnya naik, kemudian jantung berdebar-debar, dan sakit kepala. Adapun dampak secara psikis, mengurangi berat badan, kemudian hilangnya rasa ngantuk, banyak bermimpi yang tidak, ya, banyak bermimpi yang menakutkan. Kemudian gejala keracunan vitamin yang pertama bisa dilihat daripada mukanya merah, kemudian pucat, demam, mual-mual, gemetaran, gelisah, pingsan, dan akhirnya juga mati. Ini apabila orang yang banyak pengguna daripada amfetamin. Siswa sekalian, adapun yang kelima yaitu sedaptif atau hipnotis, ya, hipnotis. Adapun dampak penggunanya, yang pertama adalah menekan pernapasan, kemudian pingsan, dan akhirnya juga mati. Dampak keracunan daripada hipnotis bisa dilihat daripada pertama, napas pendek, tekanan darahnya menurun, berkeringat, gerakannya lambat, bicaranya pelu, kemudian jalannya sempoyongan, daya ingatnya kurang, kemudian mudah marah-marah dan emosi. Terakhir yang tidak diinginkan adalah cenderung untuk bunuh diri. Kemudian yang terakhir ini adalah halusinogen, LSD. Nah, ini jarang didapatkan, atau yang contoh-contoh narkoba yang lain seperti sabu dan lain sebagainya. Untuk siswa kami yang tidak mengenal dengan macam-macam narkoba ini, lebih baik tidak kenal. Sebab ini siswa sekalian, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang nakal ini, dia akan menggunakan segala cara untuk memasarkan atau menjadikan narkoba ini untuk merusak generasi yang akan datang, untuk merusak orang yang ada di sekitar kita ini. Contoh misalnya, orang yang miskin, dia akan dijadikan kurir, ya, dijadikan kurir untuk memasarkan narkoba ini. Orang yang kaya, dia akan dijadikan pemakainya. Maka semuanya hindarilah apa yang dinamakan dengan narkoba itu. Siswa sekalian, yang terakhir yaitu narkoba banyak itu bahan adaptif lainnya. Misalnya minum-minuman keras, ya, minum-minuman keras. Kita tidak menginginkan jadi orang itu pemabuk atau mabuk-mabukan. Minum-minuman keras, Anda tahu sendirilah, anak-anak sekarang misalnya
topi miring dan lain sebagainya, cemeng dan lain sebagainya. Dan untuk itu siswa sekalian, tidak usahlah Anda sok jago minum minuman dan lain sebagainya, minum minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah zat adaptilangnya adalah nikotin. Nikotin ini adalah racun yang terdapat pada tembakau, ya, tembakau. Kemudian ada juga kafein. Kafein ini terdapat pada kopi. Ini kalau penggunaannya terlalu banyak, berlebihan, maka akan mengganggu juga kesehatan. Siswa sekalian, maka untuk itu Bapak berpesan kepada semua peserta MPLS dan mohon kerjasamanya dengan orang tua agar siswa-siswa calon generasi muda, calon pemimpin-pemimpin atau generasi muda sekarang, kami minta kepada siswa sekalian dan juga kerjasama daripada orang tuanya. Yang pertama, untuk menjauhi narkoba, ya, untuk menjauhi narkoba ini lebih baik kita tidak kenal dengan namanya narkoba daripada kenal nanti coba-coba sehingga akan merusak diri kita sendiri. Maka hindari narkoba, karena narkoba satu hanya akan memperpendek hidupmu, ya. Yang kedua, narkoba itu adalah salah satu tiket yang tanpa bisa kembali. Yang ketiga, katakan tidak kepada narkoba. Yang keempat, narkoba hanya akan jadi lembaran hitam hidup kamu. Yang kelima, narkoba hanya membuat hidupmu itu tinggal sejengkal, ya. Yang kelima, say no to drug. Dan ini ada sedikit yel-yel SMK, ya. Narkoba no, prestasi yes, SMK bisa, SMK 3 luar biasa. Marilah kita menjadikan SMK ini bisa hebat di seluruh Indonesia, sehingga menjadi Indonesia ini negara yang maju tanpa narkoba. Kita semua sepakat bahwa narkoba adalah musuh kita semua. Untuk itu, kepada siswa sekalian, ini yang pertama,